Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, tetap optimis bahwa Anda akan dimudahkan untuk mencapai cita Anda ya. Minta doa restu dari orang tua biar semuanya dimudahkan. Ya, sekali lagi kita akan belajar sedikit-sedikit ya. Di sini nanti akan dikemas paling lama 10 menit ya kita belajar. Jadi kalian melihat 10 menit, review lagi itu ya, sendiri. Kalau masih nggak paham ulangi lagi videonya ya. Tapi diupayakan bahwa di video itu Anda benar-benar clear, udah betul-betul kuasai, sehingga Anda nanti kalau menghadapi tryout ya, nanti akan menjadi kemudahan. Belum bisa, kembali lagi ya, dievaluasi ya, introspeksi diri lagi, mana bagian yang Anda masih belum paham gitu ya. Baik, sekarang ini kita akan membahas himpunan ya. Misalkan dikasih soal seperti ini, kita punya himpunan A, B, C ya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan ya. Kita suruh mencari ini ya, ini yang diarsir ini ya, itu himpunan apa. Oke, baik ya. Maka analisisnya kita bisa cek satu-satu ya. Soal ini bisa dibongkar atau kalau langsung ketika kelihatan bisa langsung kita kerjakan. Bongkar saja ya. Misalkan B irisan C seperti apa, B irisan C, A dikurangi B irisan C, bisa begitu ya. Tapi bisa juga nanti Anda pakai logika yang sederhana. Misalkan kita punya yang diarsir ini. Ketika kita berpikir ini arsir, maka bisa saja kita berpikir ini adalah semuanya ini, bisa. Jadi semua yang ini dikurangin yang kecil ini, gitu ya. Oke, sekarang kita luruskan. Yang ini itu adalah yang saya buat ini dikurangin sama yang saya kasih tanda itu ya. Oke, paham ya. Kalau saya punya ini semua, maka ini adalah sama dengan gitu ya. Oke, nanti baru ketemu yang diarsir. Semua ini yang putih ya, yang putih semua ini. Oke, saya arsir semua ini yang putih. Ya, soalnya tadi yang diarsir yang atas saja. Ya, ini adalah bagian dari apa dia? Yaitu A irisan C, gitu ya. Ini A irisan C. Bisa kita sebut seperti itu. Sekarang yang ini, yang tadi. Nah, ini videonya ya. Nah, tadi kan bolongnya di sini ya. Nah, sekarang ini kita kerjakan ya. Yang ini ya, ini semua tadi kan semuanya ini adalah A irisan C. Yang kecil ini adalah irisan dari A, B dan C, gitu kan? Ya, berarti ini adalah A irisan B irisan C. Nah, sudah ketemu kan? Ya, polanya sudah ketemu. Berarti artinya yang atas tadi, yang ini yang di soal lagi, kembali lagi ke soal. Soal lagi adalah ini dikurangin ini, yang besar dikurangin yang kecil. Berarti apa dia? A irisan C dikurangi A irisan B irisan C. Sudah ketemu kan? Oke, sip. Berarti sini adalah yang D. Ya, silakan dipahami atau Anda cek satu-satu. Baik, kita lanjutkan di pembahasan soal berikutnya, masih di pengetahuan kuantitatif ya. Nah, ini memberikan trik bagaimana cara cepat ya, cara cepat dan membahagiakan ya. Jadi nanti kalau cara-cara yang di sini bisa saja karena kita pakai analisis logika itu kita meloncat-loncat ya, tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah agak lama dia caranya ya. Diberikan tantangan seperti ini. Jika 2x min z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1, maka 3x plus 4y plus z adalah. Kita punya 3 buah persamaan ya. 1, 2, 3. Terus kita suruh cari yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, mari kita pahami bagaimana ini supaya kita bisa jalankan dengan mudah. Kita lihat ini kata kuncinya. Saya punya 3x. Gitu ya, kalau pengen cepat. Berarti ini dua persamaan ini bisa kita selesaikan, yaitu kita tuliskan 2x min z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4. Nah, ini kalau kita jumlah kan nanti kita dapat 3x gitu ya. Ya, berarti ini kita bisa tuliskan 3x plus 2y min z sama dengan 6 gitu. 3x nya sudah ketemu. Sekarang kita butuh 4y. Di sini kita baru punya 2y, berarti kurang 2, kita pakai persamaan yang ketiga. Supaya dia 2y, maka y-nya ini kita kalikan 2, maka kita punya persamaan yang di sini. Misalkan kita tuliskan
Y plus Z sama dengan 1. Ya, kalau ini sama-sama kita kalikan 2, itu berarti kita punya 2Y plus 2Z sama dengan 2. Nah, gitu. Masukkan ke sini. Ya, karena kita butuh 2Y. Ya, ini berarti 2Y plus 2Z sama dengan 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Kita ganti spidolnya. Kita jumlahkan ya. Nah, begitu, maka ini kita punya 3X plus 4Y min Z plus 2Z, berarti tinggal plus Z sama dengan 8. Nah, kita udah sama dengan soal kan? Ya, sama dengan 3X plus 4Y plus Z. Nah, ya, ini nggak ada 1 menit, Anda usah selesaikan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini tantangan baru. Nah, sepertinya rumit. Bagaimana kalau kita nggak punya dasar bahasa Inggris itu ya? Nggak masalah ya. Karena kosakatanya adalah kosakata tertentu dia ya. Udah baku dia. Biasanya yang berlaku umum, ditebak-tebak juga nggak masalah gitu ya. Misalkan ada soal seperti ini. Ya, if 80% of A is equal to 40% of Z and A Z gitu ya, tidak sama dengan 0, dan A is what percent of Z. Artinya apa? Kita ditanya A itu berapa persennya Z gitu kan. Ya, kita tahu, udah tebak-tebakannya. Ini 80% gitu ya. Dari A adalah 40 gitu ya. Kita bisa ya 40% dari Z gitu ya. Nah, kita tulis saja gitu ya. Berarti 80% dari A sama dengan 40% dari Z. Nah, udah ketemu, kita suruh cari A gitu maksudnya ini ya. Jadi A-nya itu berapanya Z gitu. Ya. Udah, kita tinggal jalankan kan, berarti A-nya sama dengan 40% dari Z per 80% kan gitu ya. Kalian jadi bagi gitu. Ya. Ini dapat berapa? Setengah kan? Berarti A-nya sama dengan setengah dari Z. Nah, setengah itu berapa? Berarti hanya langsung ditebak juga bisa ya, kalau nggak mau dihitung. Setengah itu berapa persen? Kan Anda pasti tahu, 50% ya. Kalau mau tahu dari mana ya setengah Z kali 100% ya. Berarti hanya sama dengan 50%-nya dari Z. Ya, gampang kan? Berarti ketemunya apa dia? 50%. Nah, selesai ya. Kita lihat soal berikutnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19, maka nilai A plus B gitu ya. Ini ketemu soal-soal seperti ini, kita bisa kerjakan lah sendiri-sendiri ya. 2 pangkat 20 berapa, 2 pangkat 19 berapa. Tapi lama dia prosesnya. Bagaimana supaya cepat? Nah, lihat tipnya berikut ini ya. Ketika ketemu soal-soal yang bentuknya pemangkatan begini, maka keluarkan pangkat yang terkecil. Dari 2 pangkat 20, 2 pangkat 19, maka pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 19. Maka soal itu bisa dituliskan seperti ini. Saya tulis lengkap ya. Sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19. Kita keluarkan pangkat yang terkecil. Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dalam kurung 2 pangkat 1 minus 1 gitu ya. Paham ya? Jadi ini kalau dikalikan maka akan jadi soal yang di atas. Oke ya, kita cepatkan lagi. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 ya kan? Ini berapa? 2 min 1. 2 pangkat min 1 kan? 1. 1 pangkat 2 pangkat 19 berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Ya, Anda sudah tahu nih kan? A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti ini A-nya, yang ini B-nya kan gitu kan? Berarti A plus B sama dengan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Berarti sama dengan 21. Ah, gitu. Cepat ya. Jadi kalau kita hitung satu-satu ya ini lama, banyak ya. Berarti ketemunya adalah ya, tips cepat mengerjakan soal-soal pengetahuan kuantitatif ya. Nilai yang memenuhi dari persamaan. Nah, kita punya persamaan seperti ini. Nah, ini juga soal-soal yang di sekolah tidak ada ya. Tapi kita ketika nanti ketemu soal seperti ini kecil ya. Dalam hitungan detik Anda bisa selesaikan ya. Kalau selesaikan sendiri bisa. Akar 7, akar 7, akar 7, akar 7 bla 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 gitu ya, sama dengan N. Kita suruh cari berapa nilainya ini, mendekati berapa ya. Maka ini bisa kita selesaikan dengan cepat gitu ya. Ini misalkan begini. Nah, gitu ya. Kita tulis kembali seperti ini. Ya, kita ambil saja nih. Nah, ini kan berarti bilangan berulang yang sama dengan ini. Ya, berarti ini sama dengan ya
7, gitu kan? Ini apa ini? N kan gitu ya. Ini N kan ya. Nah, sama dengan N. Kalau kita sama-sama kuadratkan, maka ini akar dari 7N. Akarnya hilang, sama dengan N kuadrat. Sudah ketemu kan? Berarti kita bisa tulis gimana? Kita balik ya. 0 sama dengan N kuadrat min 7N. Gitu ya. Bagaimana? Kalau kita tuliskan, kita keluarkan N-nya. N min 7N gitu ya. Berarti ini artinya apa? N sama dengan 0 kan gitu ya. Atau N min 7 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 7. Nah, yang mana yang memungkinkan? Ya, kalau saya masukkan dia 0 kan nggak mungkin, akar 7 kan ada nilainya. Ya, berarti yang mungkin adalah N sama dengan 7. Ketemunya D. Oke, baik ya. Sampai di sini ya, belajar sedikit-sedikit, 10 menit cukup. Nanti direview, diulang-ulang sehingga sekali lagi pengetahuan itu membumi di kepala Anda, membumi di otak kita ya. Jadi nanti kita mengerjakan soal refleks. Semoga Anda sukses. Anda suka maka subscribe dan like. Silahkan share video ini sehingga bisa mencerahkan banyak orang ya, termasuk Anda, terutama Anda yang belajar lebih dulu, maka punya kesempatan lebih banyak untuk dapat PTN yang Anda inginkan. Demikian ya, tetap semangat, selalu berikan pengaruh positif, virus-virus positif ke alam sekitar, kehidupan Anda dan diri Anda sendiri ya. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.